kita nggak punya acara seperti ini sukses tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Tanpa kehadiran pemimpin masa depan Mas Gibran. Soal susah cari kerja bukan salah yang kuliah, salah yang belum menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi jangan salahkan yang kuliah. Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Loh, Anda nggak setuju 19 juta lapangan pekerjaan? Setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Saya juga dukung. Saya juga dukung. Saya juga kepengen 19 juta itu tercipta segera. Kalau bisa udah bulan lalu tercipta. Betul nggak teman-teman? Jadi soal lapangan pekerjaan jangan salahkan kampus. Okay? Tapi soal penyediaan lapangan kerja. Dan jangan khawatir. Ini pelajaran dari Korea Selatan. Korea Selatan itu membuat sistem pendidikannya lurus. SD, SMP, SMA sama semua. 95%, 90%, 90%. Kalau Indonesia piramid. 98%, 84%, 60%. Gini. Makin tinggi jenjangnya, makin sedikit yang sekolah. Di Korea begini. Pemimpin perencana Indonesia tahun 70-an mengatakan jangan seperti Korea. Karena kalau seperti Korea, maka menciptakan pengangguran terdidik. Sudah sekolah tinggi, tapi belum ada lapangan kerja. Indonesia pilihnya piramid. Apa yang terjadi di Korea? Ketika mereka yang sarjana jadi supir, yang sarjana jadi office boy, ya memang betul. Tapi begitu investasi datang, pembangunan industri tumbuh, yang supir jadi manajer, yang office boy jadi asisten manajer. Betul nggak teman-teman? Tapi udah siap. Lah kalau kita, begitu itu ada, orangnya belum ada. Kenapa? Karena pola kita piramid. Jadi yang hari ini sudah sekolah dengan baik, sudah terdidik dengan baik, jangan khawatir. Begitu kesempatan ada, insya Allah Anda akan bisa ambil kesempatan itu. Makanya harus lakukan perubahan. Memiliki keseriusan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, apa yang membuat mereka dipercaya? Karena mereka berintegritas. Dan karena mereka berintegritas itu, maka gagasan yang mereka bawa diterima hampir tanpa syarat. Di seluruh Indonesia. Hampir tanpa syarat. Dan kita punya kisah-kisah semi anekdotal tentang para pendiri republik. Teman-teman, saya sering istilahkan ini pendiri republik. Karena ada yang sering menggunakan istilah pendiri bangsa. Nah bukan. Kalau bangsa kita, saya nggak tahu siapa pendirinya. Tapi kalau republik, kita tahu siapa pendirinya. Jadi jangan kita menyebut sebagai pendiri bangsa, tapi pendiri republik. Nah, yang menarik, anekdotal-anekdotal itu nampaknya sederhana, teman-teman. Tetapi itu memperkuat narasi tentang integritas yang ada di kelompok founding fathers of our republic. Apalagi ketika republik ini pindah dari Jakarta ke Jogja. Dan akibat perpindahan itu muncul UII ini. Gitu. Karena dulu sekolah tinggi Islam bolehnya di Jakarta ya. Tapi kemudian didirikan di UI karena para pendiri republik semuanya pindah ke Jogja. Ya teman-teman semua, mereka yang berpindah, mereka yang jalan ke sini, semuanya memiliki ciri tentang kesederhanaan di dalam keseharian. Jogja beruntung. Karena Jogja menjadi saksi sejarah kelompok satu generasi berintegritas ini kembali berada di kota ini dalam waktu yang cukup panjang. Nah, apa yang membuat orang-orang ini berintegritas? Yang tadi disebut oleh Bung Herman, pendidikan. Mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang pada waktu itu memang diselenggarakannya oleh pemerintah kolonial Belanda, tetapi pendidikan pada masa itu mengedepankan tentang aspek integritas. Sehingga mereka yang tersentuh dengan pendidikan penuh dengan integritas ini, walaupun secara keyakinan akidah berbeda, tetapi secara akhlak mereka diajarkan, dibiasakan untuk berintegritas. Sehingga produk-produk yang muncul seperti Hatta dan kawan-kawannya
itu produk-produk yang memiliki integritas yang amat tinggi. Karena itulah saya termasuk yang menginginkan dan ingin menggaungkan terus gagasan bahwa kalau kita ingin memperbaiki integritas secara serius dan masif, maka institusi pendidikan menjadi kunci. Dan institusi pendidikan ini dari mana? Jenjang yang harus dikerjakan ketika bicara tentang pendidikan integritas, maka jenjang pendidikannya adalah pendidikan mana kira-kira teman-teman? Kalau integritas itu, pendidikan tinggi, SMA, atau SMP, atau SD, atau TK, atau preschool. Teman-teman, 0 sampai 5. 0 sampai 5 adalah fase paling dasar untuk kita menumbuhkan karakter-karakter utama. Dan pendidikan terpenting secara return on investment adalah pendidikan usia dini. Ini bukan kata Anies. Ini kata penerima hadiah Nobel Ekonomi, namanya James Heckman. James Heckman memberikan argumen kenapa pendidikan paling penting itu pendidikan dasar. Nah, disinilah pentingnya penumbuhan nilai-nilai integritas di usia yang amat dini. Tapi kalau sudah terlanjur kuliah, ya nggak, it's better late than never. Oke, lebih baik terlambat daripada tidak. Jadi ketika sampai sudah kampus, jenjang kampus, maka penting sekali di institusi pendidikan lagi-lagi mengedepankan tentang integritas. Nah, integritas ini, apa sih sebetulnya integritas itu? Apakah integritas itu artinya jujur? Jujur adalah bagian dari integritas. Tapi tidak semua yang jujur itu berintegritas. Integritas itu dari katanya saja integrasi, utuh. Integrated itu tadi utuh. Utuh antara apa? Utuh antara pikiran sampai perbuatan. Utuhnya dengan apa? Utuhnya dengan nilai-nilai kebaikan. Dan utuhnya dengan apa? Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Jadi jujur saja itu nggak cukup, teman-teman. Nggak cukup. Kita sering menemukan ketua perampok yang jujur. Boleh nggak dibilang mereka berintegritas? Tidak bisa. Dia menceritakan secara jujur bahwa barusan saja melakukan tindakan kriminal A, B, C, D, F, G. Apa dia bisa dikatakan integritas? Tidak. Tapi dia bisa dikatakan dia sedang jujur. Nah, berintegritas itu artinya sama dengan nilai yang diyakini kebenarannya. Dan sejak Halo teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini sangat menarik sekali ya. Pilpres 2024 sudah selesai. Ketika sudah selesai dan sekarang itu adalah partai-partai kemudian mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029 yang ya kurang lebih 3,5 tahun lagi, teman-teman. Ya, tentu ini bukan waktu yang lama ya. 3,5 tahun ini waktu yang sebentar. Dan itu nanti nggak akan terasa ya. Kalau kita melihat bagaimana Cak Imin kemudian mencari tempat ya, dengan terus menjunjung tinggi nama Gibran, teman-teman. Kata Cak Imin, Gibran itu adalah sosok pemimpin masa depan. Ya. Kata Cak Imin, Gibran itu adalah sosok pemimpin masa depan. Ini kan kalau kita lihat bagaimana Cak Imin waktu ikut kontestasi Pilpres yang lalu, teman-teman. Kemudian ada debat Capres dan Cawapres ya. Jadi para Cawapres itu berdebat dan Cak Imin itu berdebat juga dengan Gibran pada saat itu. Dan ini adalah sebuah kekocakannya adalah bagaimana kemudian Cak Imin ini politisi yang betul-betul cepat berubah ya. Bagaimana Cak Imin dulu mengkritik Gibran ya sebagai cawapres yang lahir dari konstitusi yang diubah ya kan, aturan yang diubah. Itu Cak Imin gencar sekali mengkritik itu waktu itu ya, teman. Bersama dengan Anies dan bersama dengan Ganjar juga. Kok sekarang tiba-tiba Cak Imin malah memuji-muji ya kan, memuji Gibran ya, ini kan lucu ya.
Inilah kenapa politik itu betul-betul sangat sadis ya. Politik itu kejam ya. Musuh bisa jadi kawan, kawan bisa jadi musuh, teman-teman. Ya, seperti inilah bagaimana Anies kemudian bersama-sama dengan Caimin ya. Dan setelah kalah, Caimin bergabung kepada pemenang, bahkan mendapat jabatan sebagai menteri. Dan ini adalah langkah jenius, betul-betul jenius. Kemudian Caimin ini mencari tempat aman ya, apalagi Pilpres 2029 nanti, tentu Caimin tidak ingin bersama dengan Anies lagi, teman-teman ya. Tentu Caimin mencari yang aman-aman saja, yaitu mendukung Prabowo dan Gibran ya. Namun Anies tetap berada di jalur oposisi ya, jalur di luar pemerintah untuk memperjuangkan hak rakyat. Bagaimana menurut kalian?